Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hari pertama di Jakarta. Langsung safari dakwah. Tentu sebelum itu kita sarapan. Syekh memakai murqah dan juga para muridnya memakai murqah. Saya belum memakai murqah karena murqah ini saya menunggu, karena murqah ini dia disolati dulu. Jadi murqah para murid itu sebelum dipakai, sebelum dipakai itu murqah seluruh murid. Sebelum dipakai itu dia dijadikan sejadah dulu, sejadah Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Ini saya nggak pakai murqah karena saya belum disolati murqah ini. Alhamdulillah, ini semoga menjadi keberkahan untuk menjadi keberkahan bagi saya tentunya dan semuanya. Karena Syekh memakai murqah dan murid yang lain kita sarapan. Yang masih saya ingat nih, yang waktu beliau makan dan murid-murid yang lain makan, ini kan ada salak, ada buah salak gitu. Si murid nih mau buka gak tahu kan, mau dibuka pakai pisau. Saya ambil salak, saya buka. Cara bukanya begini. Aduh, alhamdulillah juga di sana Syekh juga ngambil salaknya kan. Saya bukain. Ada, kalau yang di Bali, waktu di Bali itu kan ada kelapa kan, itu nggak tahu cara. Pokoknya kan habis untuk minum doang. Saya bilang ini bukan untuk minum doang, jadi ada daging kelapanya gitu. Saya bilang begini caranya. Terus saya bilang ini air kelapa, airnya la minas sama wala minal ard. Air kelapa ini bukan dari langit, bukan dari bumi, wala minal hawa, bukan juga dari udara. Ini air kelapa itu. Makanya saya jelaskan kepada mereka bikin tertawa gitu, karena ada air bukan dari langit, bukan dari tanah, bukan dari bumi, bukan dari udara. Saya jelaskan sedikit tentang faedahnya. Kalau di Madura gitu, kalau orang kena demam, minum kelapa langsung sembuh. Nah, terus setelah makan, ini waktu saya makan, bukan waktu saya jalan dari kamar ke tempat makan itu. Waktu jalan ini kan Syekh pakai murqah itu. Saya lihat ini murqah ya, memang tentu dengan sesuai literatur tasawuf yang saya baca, ini saya lihat, masya Allah, ini kalau padahal sama ya, Syekh memakai murqah dan murid-murid yang lain dia memakai murqah, tapi yang ada di hati saya ini, Syekh ini murqah gitu. Wah, ini bahasanya gitu ya, awalnya kayak nenek-nenek kan. Lalu saya sadar, masya Allah, ini cara menyembunyikan diri gitu. Syekh ini kan seorang wali besar, tapi dia menyembunyikan diri dengan murqah ini. Orang kan kalau pakai murqah, ini murqah itu pakaian tambal-tambal. Menurut Profesor Yusuf Ghazwat, ya, murid dari Amerika, itu adalah murqah ini adalah pakaian yang sudah punah di dalam mayoritas thariqah sufiyah. Alhamdulillah oleh Syekh itu dihidupkan lagi murqah ini. Jadi beliau, Syekh ini disebut mujaddid karena usul thariqahnya itu diperbaharui lagi.
mujaddid di dalam thariqah. Ada pembahasan banyak tentang beliau sebagai mujaddid ini, dan disaksikan juga oleh banyak para wali yang lain. Jadi waktu itu saya, masya Allah, ini Syekh, maksudnya ada pertarungan di dalam hati saya gitu, sesuai dengan literatur yang saya baca. Ini Syekh ini menyembunyikan diri. Kita kan kalau orang wali kan banyak yang menyembunyikan diri tuh, ada yang jadi gembel, ada yang, kalau misalnya wali jadi, ada wali jadi bersembunyi jadi orang gembel gitu kan, nggak kelihatan orang kan, anggaplah orang menilainya sebagai menurut saya pribadi ya, menilainya ya udah selesai gitu. Tapi kalau ini pakai warna-warni, ini melihat nggak selesai, jadi dia bisa jadi bahan ejekan kan, karena kalau jadi gembel kan dia tidak menimbulkan popularitas. Kalau pakai ini kan ada semacam popularitasnya, populer, tapi populernya itu bukan untuk dipuji, tapi untuk dihina. Jadi menghinakan. Jadi memang kalau orang nggak kenal, ini bisa jadi bahan ejekan, bisa jadi bahan cercaan, cemoohan, atau bisa jadi bahan tertawaan. Nah, tapi masya Allah, jadi itulah salah satu cara menyembunyikan diri di dalam popularitas. Nah, ini ada satu, memang di sini ada al-jam'u baina diddain, menghimpun dua hal yang bertentangan, seninya tinggi ya. Ini salah satu ketertarikan saya pada video sebelumnya, cerita sebelum edisi serial ceritaku disebutkan. Jadi saya waktu Syekh ini berjalan, oh begitu ya, jadi saya menyadari gitu, oh jadi ini adalah cara menyembunyikan diri. Jadi kebesaran beliau disembunyikan dengan popularitas yang seakan-akan negatif gitu. Popularitas kan bertentangan banget dengan prinsip humul, dengan prinsip uzlah di dalam tasawuf, prinsip hubbul jah misalnya. Jadi ini orang kalau pakai murka ini sudah bisa nggak dianggap siapa-siapa, tapi bagi orang yang mengerti, bagi orang yang memahami, masya Allah, dia cara menyembunyikan diri, bukan hanya menyembunyikan diri, cara menekan dirinya itu agar berada di bawah, itu betul-betul jadi digabung, dicampur antara seni, antara tasawufnya, jadi antara seakan-akan terlihat duniawi tetapi diracik sedemikian rupa sehingga dia tidak termasuk duniawi. Jadi sebenarnya kan popularitas gitu, wah dikagumi semua orang, ini malah populer, tetapi dia populernya untuk sebenarnya untuk meninggikan atau meng-up atau mengangkat derajat atau perjalanan spiritual, tapi caranya itu dengan dipres gitu, dengan ya masya Allah. Kalau bisa, ini bisa difahami, sebenarnya bisa difahami dengan sulit bagi orang yang barangkali awal, tapi bisa dengan sangat mudah difahami oleh orang yang memang ya oleh Allah diberi hidayah memahami hal ini. Nah, hari pertama kita berangkat, beliau menjelaskan kepada semua para hadirin, dan waktu itu tidak bisa mengambil baiat karena waktu yang terbatas. Habis dari safari ibad ini sebenarnya banyak pengalaman yang bisa diceritakan. Di hari pertama ini insya Allah kita ceritakan pada sesi berikutnya insya Allah. Bijahillah masyaallah ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.